Oke, sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi nanti ini yang diterangkan hari ini itu diringkas. Dia materinya kan sudah ada di e-learning. Jadi nanti diringkas. Yang pertama itu adalah tentang klasifikasi sensor. Jadi kalau kemarin kan kita membahas tentang konsep dasar sensor, ada aktuator, kemudian ada transducer. Kalau sensor kemarin kan kita menyebutnya bahwasanya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi energi fisik kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, di sini energi fisiknya itu dikategorikan lagi. Ada yang menjadi energi mekanik, ada yang magnetik, kemudian ada radio elektromagnetik, ada radiasi nuklir, ada panas dan kimia. Jadi energi fisiknya bermacam-macam. Kalau untuk energi mekanik, contohnya di sini ada gaya, ada tekanan, ada kecepatan, percepatan, dan posisi. Kalau magnetik itu berhubungan dengan magnet. Misalnya di sini adalah medan magnet, kemudian kerapatan. Terus kalau nuklir tentang radiasi. Kemudian kalau panas ada kalor, kemudian temperatur. Kalau kimia, misalnya adalah material kimia. Contohnya adalah kalau untuk di sepeda motor atau di otomotif. Itu contohnya adalah yang sensor yang mendeteksi gas buang, sensor oksigen, nah kayak begitu. Kalau misalkan Anda di tempat-tempat penginapan, itu kan ada sensor yang untuk ada alarm kebakaran. Sensornya di sana adalah sensor CO, bisa juga nanti adalah panas, radiasi. Nah, jadi itu pengelompokannya. Apakah kita harus hafal kelompok-kelompoknya ini? Itu tidak perlu. Jadi itu hanya yang penting Anda energi fisik sudah selesai. Yang penting Anda tahu bahwasanya ini jenis sensornya kelompok yang mana. Misalnya adalah bagian temperatur ya. Kalau temperatur berarti konsep dasarnya itu adalah setiap perubahan temperatur maka akan berubah tegangannya. Karena yang dimaksud dengan sinyal listrik itu, yang kan itu tugas Anda kemarin kan, sinyal listrik itu kan ada dua, ada arus dan ada tegangan. Nah, jadi kalau untuk ke kontrol digital itu lebih fokus kita itu adalah kepada tegangannya. Nah, jadi nanti setiap perubahan posisi seperti potensio berubah lagi tegangannya. Kan Anda sedang mutar-mutar potensio. Pada saat posisinya minimum dengan posisinya maksimum kan berbeda tegangannya. Jadi itu maksudnya. Jadi setiap perubahan posisi potensiometrik akan menghasilkan tegangan yang berbeda. Tegangan itu adalah sinyal listriknya. Jadi kalau untuk panas juga begitu. Setiap perubahan temperatur akan menghasilkan tegangan yang berbeda. Nah, ada juga sensor panas ini ada yang dua indikator on off saja. Ada juga dia yang berubah seperti perubahan dari misalnya adalah 50 derajat, nah, tegangannya sekian, 100 derajat sekian. Ada juga yang tidak. Jadi itu sensor tuh nanti juga ada ya, sensor on off dan sensor yang non on off. Ada. Apa karakteristik sensor? Karakteristik sensor ini fungsinya itu adalah kalau seandainya sensornya ini kita jadikan dia dirancang di dalam sebuah rangkaian kontrol, hal-hal yang perlu diperhatikan ini adalah sebanyak 19 buah. Jadi kalau Anda lihat sensor-sensor yang ada baik di mobil maupun di sepeda motor itu dia sudah memenuhi kriteria ini semuanya. Jadi kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, dia belum layak dipasarkan. Nah, kalau kita, karena kita baru tarafnya pemula, Anda cukup alat yang Anda rancang nanti dengan menggunakan sensor cukup ini saja, akurasi, kemudian linearitas, kemudian repeatability, terus apa lagi ya, akurasi, kemudian linearitas, repeatability, kemudian fungsi transfer. Jadi cukup 4 itu saja yang dikuasai. Yang lainnya boleh tidak. Jadi artinya nanti kan Anda di tugas akhir yang untuk praktek akhir nanti satu grup nanti akan menghasilkan satu alat yang menggunakan sensor. Sekarang saya lagi mengadakan Arduino di lab. Jadi mudah-mudahan sebelum semester ini berakhir Arduino-nya sudah datang sehingga Anda yang untuk yang mahal-mahal nggak perlu dibeli lagi. Kemudian sensor juga sudah kita adakan. Tapi kalau seandainya rusak pada saat Anda membuat alat, Anda harus mengganti dan harus membeli lagi sendiri per grup begitu. Jadi satu grup nanti akan dihasilkan nanti satu alat. Jadi kita targetkan nanti minggu ke-13 kita praktek masing-masing Anda sudah menghasilkan alat ya. Sebentar baterai saya mau habis.
Oke, sekarang kita akan melihat yang akurasi dulu, yang lain-lainnya nanti baru kita bahas karena itu yang penting. Kalau akurasi itu di slide yang satu lagi. Semuanya ada di apa ya, di e-learning ya. Jadi ini akurasi. Akurasi ini adalah seberapa akurat dari alat yang kita rancang. Jadi nilai akurasi ini adalah biasanya orang menyebutnya adalah ketidakakuratan. Jadi di sini adalah kesalahan nilai mutlak kali 100%. Artinya nilai sesungguhnya itu adalah nilai yang ini, nilai yang secara teoritis. Makanya nilai secara teoritis itu kita cari berdasarkan rumus-rumus. Contohnya potensio Anda itu adalah 60 derajat. 60 derajat itu tegangannya misalnya adalah 12 volt. Tapi kalau untuk kita gunakan ke dalam rangkaian kontrol biasanya tegangannya kita pakai 5 volt ya. Jadi 60 derajat itu berarti dia identik dengan 5 volt. 300 derajat. Jadi kalau pada saat pada saat putarannya 60 derajat cuman, berarti dia berapa? Berarti dia mungkin dia 1 volt. Nah, 1 volt dianya. Kalau 120 derajat berarti dia 2 volt. Jadi nanti diukur. Kalau secara teori kan begitu. Rupanya kita ketemunya nanti adalah nilai terukurnya itu yang aturannya 2 volt justru menjadi 2,1. Berarti ada nilai selisihnya. Nilai selisihnya inilah yang kita cari, dia disebut dengan ketidakakuratan. Dan untuk perancangan alat, nilai ketidakakuratannya itu minimal adalah 5%. Kalau lebih dari 5%, alat Anda itu harus ditinjau ulang, baik hardware-nya atau software-nya yang dirancang. Jadi, kalau software itu adalah yang codingnya. Jadi mungkin ada codingnya yang kurang pas. Kalau hardware-nya berarti rangkaiannya. Jadi nanti ada rangkaian yang mungkin yang kurang pas, kita pasang kabelnya atau bebannya sehingga nanti dia berubah. Jadi itu yang harus kita harus kita cek kembali sehingga nanti nilai akurasinya kurang dari 5%. Kemudian satu lagi, biasanya kalau seandainya Anda menggunakan Arduino atau menggunakan rangkaian digital, pada umumnya dia itu tampilannya mirip dengan teoritis. Pada umumnya, kecuali Anda salah memprogram. Kalau salah memprogram baru dia berbeda dia dengan tampilan teoritis. Jadi itu nanti biasanya program nanti yang kita rombak. Beda kalau seandainya langkah analog, itu hardware-nya yang harus kita rombak. Jadi Anda mungkin bisa mengulang merakit kembali. Itu yang untuk akurasi. Jadi kalau Anda membuat alat nanti, begitu juga nanti yang pada saat Anda mau skripsi atau tugas akhir dipilih, itu alat yang Anda buat harusnya dia menggunakan ini indikator akurasi ini. Alatnya akurat apa tidak. Kalau tidak akurat berarti belum bisa dipasang. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ketidakakuratan itu maksudnya di sini adalah misalnya kesalahannya itu adalah 4% ya. 4% berarti 96% alat ini sudah layak digunakan. Itu maksudnya. Kemudian kalau dia yang kedua yang perlu kita perhatikan lagi itu adalah waktu respon, nggak perlu dianya. Waktu respon ini maksudnya begini ya. Kalau tapi kita bahas yang 4 dulu aja lah dulu, nanti baru kita jemput ya. Karena yang lainnya sudah ada di di e-learning udah ada. Jadi saya bahas yang penting-penting saja karena kita terbatas waktunya. Ini repeatability. Repeatability ini adalah pengulangan pengukuran. Jadi pengulangan pengukuran ini maksudnya pada saat Anda merancang alat, sebuah rangkaian misalkan adalah rangkaian untuk pengatur wiper otomatis misalnya ya. Pengatur wiper otomatis, dia baru akan bergerak wipernya kalau seandainya hari hujannya itu di atas rintik-rintik. Jadi kalau rintik-rintik dia belum bergerak. Nah, misalkan begitu. Jadi dia belum bergerak otomatis misalkan ya. Atau misal juga Anda buat dia kalau rintik-rintik pergerakannya mungkin 1 kali gerakan dalam 10 menit. Nah, artinya kalau dalam 10 menit dia menghasilkan tegangan. Dia menyuplai tegangan sehingga nanti dia akan akan bergerak motornya. Kemudian kalau kurang dari 10 menit dia tidak akan on. Dan indikatornya apa? Indikatornya tergantung dari intensitas hujannya, seberapa banyak airnya. Nah, itu maksudnya. Jadi seberapa banyak airnya. Jadi kita menggunakan sensornya di sana adalah sensor kapasitif, kelembaban. Nah, kalau kita prediksi bahwasanya airnya itu
Kalau apa kan kubik ya, kalau air itu. Jadi mungkin berapa volume airnya yang di kaca dalam satu apa, atau bisa juga nanti ketekanannya juga bisa kalau menurut saya itu ya. Nah, jadi pada saat dia misalnya rintik-rintik kemudian deras, kemudian antara rintik-rintik dengan deras itu berbeda putarannya. Kalau Anda ukur sekarang itu misalkan kalau rintik-rintik dia dalam 10 kali dia baru bergerak. Kalau misalnya kan dia agak sedang durasi hujannya, mungkin dia dalam dalam apa ya? Dalam 10 dalam 10 dalam 30 detik bergerak satu kali. Tapi kalau seandainya intensitas hujannya agak sedang, berarti dia dalam 1 detik dia mungkin bergeraknya 2 kali. Terus nanti kalau misalkan deras, berarti dia bergerak dalam 1 detik itu mungkin dia 10 kali. Begitu ya, bisa kita setting begitu. Nah, kalau repeatability ini dia harus seperti itu. Jadi kalau dia dalam rintik-rintik berarti 1 kali dalam 1 detik, 1 menit dia bergerak. Apakah dia memang 1 menit? Artinya tegangannya tinggi nanti dalam 1 menit hanya 1 kali. Nah, kemudian kita coba lagi besok pengukurannya. Betul apa tidak? Nah, kalau seandainya masih dia menghasilkan hal yang sama, artinya dalam waktu 10 detik muncul dia on, kemudian dia mati lagi, kemudian nanti 10 detik muncul lagi. Nah, kalau banyak nanti 3 kali dia muncul. Nah, kalau seperti itu dia sama stabil, dia tidak berbeda dia antara pengukuran hari ini dengan pengukuran besok dengan perlakuan yang sama, berarti repeatability-nya 0. Kalau 0 berarti dia bagus. Tapi kalau seandainya hari ini Anda ukur misalkan tegangan potensio ya, Anda mau praktek. Nah, hari ini Anda ukur tegangan potensionya sudutnya 50 atau sudutnya 60 misalnya 1 volt. Besok Anda ukur dia 1,2. Besok lagi 1,3. Berarti kan dia berubah-ubah. Terus besoknya lagi 1 lagi. Nah, kalau seperti itu dia berarti ada seperti ini tabelnya nanti. Jadi ada gap antara pengukuran pertama dengan pengukuran berikutnya. Nah, gapnya ini hanya boleh ditolerir 5%. Kalau seandainya perubahannya lebih dari 5%, berarti alat kita itu belum layak digunakan. Jadi harus kita rombak lagi. Apakah hardware-nya yang merombak atau software-nya yang merombak. Jadi dia itu, kalau yang bagus itu bagaimana? Yang bagus kalau misalkan Anda mengukur hari ini, besok tegangannya masih tetap. Mengukur lagi besok, tetap lagi. Harusnya seperti itu. Jadi contohnya lagi yang paling mudah, misalnya yang Anda temui itu adalah alarm yang di mobil. Alarm di mobil itu dirancang dia sebetulnya kan adalah kalau seandainya mobil itu dibuka dalam keadaan tidak normal. Apakah kacanya yang digetuk atau pintunya dibuka paksa, baru dia berbunyi. Harusnya kan hanya 2 indikator itu saja. Nah, tetapi nanti pada saat petir besar justru dia berbunyi. Nah, kalau dia berbunyi berarti alarm kita, sementara kita memprogramnya petir dia tidak berbunyi begitu. Kalau seperti itu berarti alarm kita ada masalah. Jadi kita harus meninjau ulang baik software maupun hardware-nya. Jadi dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu maksudnya. Kalau repeatability. Jadi artinya perlakuan yang sama harus menghasilkan tegangan yang sama walaupun berulang-ulang dilakukan. Kalau di industri itu namanya ditara namanya. Jadi saya pernah dulu magang di semen, itu ada kita menara alat. Menara alat bell wager. Bell wager itu menggunakan sensor tekanan. Jadi nanti pada saat kita berikan tekanannya 10 kilo, itu tegangannya berapa? Kemudian terbaca di layar apakah betul 10 kilo. Kemudian kita tambah lagi sampai dia 100 kilo, apakah dia sama? Kemudian nanti kita ulang lagi dari 0 kembali. Apakah masih sama dia? Kalau masih sama berarti alat bisa digunakan. Kalau tidak sama, alat tidak bisa digunakan. Nah, itu yang disebut dengan repeatability. Dah. Itu yang untuk ini. Tapi yang Anda ringkas tetap semuanya ya. Tapi utamakan dulu yang kita bahas. Yang kita bahas karena itu yang penting nanti. Dan akan kepakai. Terus lagi berikutnya itu ada namanya linearitas. Kita lihat di sini kalau linearitas. Nah, ini dia linearitas. Linearitas itu adalah pada umumnya sensor-sensor itu dia datanya linear. Data linear ini gunanya nanti untuk apa? Untuk menentukan persamaan. Kalau datanya tidak linear, kita tidak bisa membuat persamaan yang biasa-biasa. Jadi kita harus membuat persamaan yang fungsi persamaan itu adalah dinamakan dengan fungsi transfer yang berbeda-beda seperti ini. Jadi banyak angka-angkanya. Nah, ini yang kalau datanya linear. Nah, terus lagi, ini juga salah. Dari segi grafik ini salah. Ini intervalnya tidak sama.
Jadi kita kalau ingin membuat grafik itu intervalnya harus sama. Kalau 10 berarti angka berikutnya adalah 20, 60 dengan jarak yang sama. Jadi bukan angkanya seperti ini. Kemudian di dalam grafik-grafik yang akan Anda buat selama belajar sensor, X ini adalah nilai inputnya. Nilai input apa? Itu adalah yang dideteksinya apa. Kemudian nilai Y ini adalah tegangan outputnya atau sinyal listriknya. Jadi kalau ini adalah sinyal fisisnya. Kemudian kalau yang Y ini adalah sinyal elektriknya. Nah, jadi itu ya misalnya adalah potensio. Potensio berarti ini adalah 60 derajat, 120 derajat, 180 dan seterusnya. Tegangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Kalau misalkan tekanan, mungkin di sini ada tekanannya 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Jadi bakal begitu ya. Jadi yang X-nya itu adalah yang dideteksinya berdasarkan sensornya, kemudian yang Y-nya ini adalah tegangan atau sinyal listriknya. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya linear? Data linear itu bisa kita memprediksi berikutnya. Jadi contoh yang paling sederhana ini. Pada saat orang menentukan kedalaman dari laut. Untuk menentukan kedalaman dari laut itu kan berdasarkan tekanan. Jadi berapa kita masukkan sensor tekanan, kemudian sensor tekanan ini kita ukur dulu. Kita ukur dulu misalkan yang bisa terukur ya. Jadi diberikan dia tegak lurus, kemudian pada saat misalnya kita masukkan dia talinya misalkan 2 meter misalkan. Kita kasih alat sensor di sana. Nah, kalau 2 meter berapa tekanannya? Nah, berarti ini identik 2 meter. Kemudian pada saat kita masukkan 4 meter, berapa tekanannya? Apakah datanya stabil? Jadi kalau misalkan pada saat 2 meter itu tekanannya 10 bar misalkan ya. Kemudian pada saat 40 meter itu tekanannya 20 bar. Pada saat 60 meter itu teganannya 30 bar. Nah, berarti kita udah dapat persamaannya. Berarti Y sama dengan kalau tekanan 20 bar itu 2 meter ya. Nah, jadi 2 meter 2 meter, kemudian kalau Y-nya identik dia dengan tegangan. Jadi kalau misalkan 20 meter itu atau 2 bar itu dia berapa tegangannya? 1 volt. Jadi kalau nanti 2 volt dia 40. Nah, berarti kan persamaannya 2X ya. Nah, jadi nanti kita tidak perlu lagi mengukur dia kedalaman 1000. Tidak perlu. Kita sudah tahu bahwasanya dengan 10 data saja kita sudah bisa memprediksi kedalaman laut itu berapa. Jadi nanti dengan memberikan tekanan. Makanya kan ada ceritanya bahwasanya kotak hitamnya tidak bisa ditemukan sampai laut kedalamannya sekian. Kemudian artinya sampai di sanalah kedalamannya yang bisa dideteksi yang bisa terukur oleh sensornya. Kemudian lewat dari situ tidak, berarti lautnya lebih dalam lagi begitu. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kan kalau coba Anda searching saja, misalnya adalah kedalaman berapa laut itu masih bisa benda yang tidak hancur. Jadi kalau benda sudah hancur berarti tekanannya sudah lebih dari sekian. Jadi nggak bisa lagi kita ukur begitu. Itu dia maksudnya. Jadi kita tidak perlu mengukur laut itu pakai meter dari permukaan sampai ke dalam sekali, tidak perlu. Jadi pakai sensor tekanan. Sama juga dengan ini ya. Ketinggian gunung itu kan tidak pernah juga orang mengukur pakai meter dari puncak gunung sampai ke bawah, tidak pernah. Jadi yang diukurnya juga tekanannya. Jadi kalau untuk ketinggian sekian berapa tekanannya, ketinggian sekian berapa tekanannya, sehingga dapat persamaan fungsi transfernya. Jadi dapatlah rumusnya yang fungsi Fx-nya begini. Nah, sehingga nanti pada saat dia sampai di puncak, dicek lagi tekanannya, tekanan atmosfernya berapa, atau tekanan dari tekanan di sekitarnya berapa. Jadi nanti bisa diprediksi bahwasanya itu dia kalau tekanan sekian, maka dia identik dia dengan ketinggiannya sekian. Jadi itu maksudnya. Itu yang untuk sensor-sensor. Sementara karakteristik sensor yang perlu kita pahami, yang perlu Anda kuasai 4 itu, karena nanti pada saat Anda praktek juga nanti akan membahas itu. Kemudian yang perlu lagi untuk praktek itu ada namanya mencari, itu adalah lebar rentang yang X ya. Berarti kalau apa yang dideteksi oleh sensornya itu mudah sekali. Jadi tinggal dibaca saja. Kemudian kalau VSO itu adalah outputnya, tegangannya, itu keterangannya di lain juga ada. Kemudian titik nol, offset. Offset ini adalah pada saat kita belum memberikan respon apa-apa sensornya, tetapi dia sudah punya tegangan. Apakah ada seperti ini? Ada. Jadi memang sensornya dirancang seperti itu ada. Jadi itu yang untuk hal mendasar dari karakteristik sensor yang dibahas begitu.
Oke. Muhammad Fadan ada? Fadan ada? Tidak. Kalau tidak saya remove ya. Berarti Anda saya buat tidak absen saja. Jadi yang di remove tidak masuk. Oke. Kemudian berikutnya lagi yang akan kita bahas di sini itu contoh dari beberapa skripsi dari senior Anda yang apa namanya itu, kamera saya udah kejungkan ya. Jadi skripsi dari senior Anda yang digunakan dalam merancang sebuah alat yang sudah diukur keakuratannya. Jadi ini kalau ini saya coba tampilkan di sini beberapa skripsi senior Anda. Nah, ini skripsi senior Anda yang berkaitan dengan pompa bahan bakar dengan tangki ya. Jadi ini skripsi yang pertama. Bisa nampak sama Anda, ini ada rangkaian yang seperti Anda praktekkan kemarin, IC741, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya. Ini nanti yang akan kita ambil datanya. Cuma kalau kemarin Anda kan kedua-duanya pakai potensio. Kalau ini dia tidak. Jadi dia pakai yang satu, yang untuk ke kaki tiganya itu digabung dia semuanya. Kaki 3 IC1, kaki 3 IC2, kaki 3 IC3 itu digabung menjadi satu dan itu menjadi output dari pressure sensor. Kemudian kaki 2-nya kita tetapkan berdasarkan dari yang sudah diteliti. Jadi ini adalah rangkaian yang digunakan untuk menentukan kondisi pompa bahan bakar itu apakah dalam keadaan bagus, keadaan kotor, atau dalam keadaan rusak. Nah, jadi ini yang kita gunakan rangkaiannya. Rangkaian yang pertama kali. Kemudian nanti ada dimodifikasi lagi oleh senior Anda berikutnya. Jadi kalau ini sudah dipelajari bahwasanya kalau untuk tekanan dia bagus itu, dia tekanannya itu adalah 2,1 bar. Ini untuk mobil Avanza ya, masing-masing mobil berbeda-beda. Jadi yang diukur ini adalah untuk mobil Avanza adalah di atas 2,1 itu bar tekanannya itu pompa indikatornya dalam keadaan bagus. Kalau 2,1 itu identik tegangan yang dihasilkan berapa? Itu adalah 3,7. Kemudian kalau seandainya dia pompanya kotor, itu tekanannya itu berkisar antara 1,6 sampai dengan 2 bar. Atau dari tegangan 2,9 sampai dengan 3,6. Itu menandakan bahwasanya pompanya kotor. Jadi apa dampaknya kalau pompanya kotor? Ya memang harus dibersihkan begitu. Jadi kalau seandainya di panelnya nanti udah muncul lampu kuning sama merah, berarti nanti dia harus dibersihkan pompanya. Kemudian kalau seandainya tekanannya kurang dari 1,6 bar, maka nanti yang akan menyala adalah lampunya merah saja. Kalau lampu merah apa akibatnya? Itu menandakan bahwasanya pompanya sudah rusak. Jadi harus kita perbaiki pompanya atau kita ganti pompanya. Jadi ini diukur dulu ya, diukur dulu. Ini pada saat Anda akan merancang alat nanti juga seperti itu. Dan ini kita ukur dan bisa kita tentukan secara rumus. Nah, kalau kita lihat ini kan ada pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3. Yang untuk dia repeatability itu kan angkanya mirip ini. 4,503, 4502, 4504. Jadi ini artinya angka satu angka di belakang koma saja itu kan hampir sama, 4,5, 4,5, 4,4, 4,4, 4,0, 4,0. Berarti ini repetitivity-nya boleh dikatakan itu ada sekitar 0 kurang dari 1%. Berarti dia kondisi alat yang dibuat itu adalah dalam kondisi bagus dan layak. Nah, itu. Kemudian begitu juga kalau secara keakuratan, kalau kita lihat di sini, di akuratnya ada diuji apa tidak ya? Sebentar saya lihat dulu ya. Linearitas di sini ada, ini datanya. Jadi kalau untuk 1,0 tegangannya 2 volt, kalau misalnya 2,5 bar tegangannya 4,5 itu ada. Kemudian kalau yang tidak ada. Jadi keakuratan dia belum bahas, dia baru membahas tentang linearitas saja. Jadi itu.
Kemudian inilah rangkaiannya yang dicobakan kemarin. Terus ini kalau ini kelemahannya kan tiga lampunya menyala ya. Ini bisa akan Anda praktekkan besok yang 3 lampu ini. Terus yang untuk yang untuk pressure sensornya itu kita ganti besok itu masih pakai potensio saja. Jadi caranya di sini bagaimana? Caranya 2,1-nya kita set di sini di pin 2. Kemudian nanti yang kaki IC yang kedua itu nanti dia berapa tadi itu? 2 ya, 2 bar. Tekanannya kalau 2 bar itu tegangannya berapa? 3,6. Kalau ini adalah 3,7. Terus ini adalah berapa tadi itu? Ini. Jadi kita set tegangannya yang pin 2-nya berbeda-beda. Kalau ini berarti 2,8 begitu. Berarti 2,8 kita set. Terus nanti ini yang kita robah-robah, yang kita putar-putar. Kalau ini kan tetap, pin 2-nya tetap. Pin 3-nya ini kita robah-robah. Nanti Anda akan bisa melihat lampu mana yang menyala berdasarkan dari indikator kita buat tadi. Apakah ini hanya berlaku untuk pompa pembakar saja? Tidak. Jadi ini bisa berlaku untuk alat yang lainnya. Dan sensornya tidak harus menggunakan pressure sensor. Bisa dipakai sensor yang lain. Tergantung apa yang mau kita ukur. Jadi misalkan Anda begini. Kalau untuk menghidupkan motor ya, atau kipas lah contohnya. Kalau menghidupkan kipas otomatis kalau cuacanya sekian, jadi kita pakailah sensor suhu di sininya. Ininya tetap potensio, yang 3 ini. Yang ini sensor suhu. Jadi kalau suhunya sekian, maka nanti yang menyala motornya 1. Kemudian kalau suhunya sekian menyala 2 buah motor. Berarti kecepatan kipasnya lebih kencang, ya nak. Kemudian angin kipasnya lebih banyak begitu. Kemudian kalau seandainya kita pasang 3 motor ya. Jadi masing-masing LED ini kita ganti dengan motor. Kemudian kalau seandainya nanti cuacanya betul-betul panas sekali, maka nanti 3 motor yang akan menyala nanti. Jadi 3 kipas nanti yang akan menyala. Itu bisa kita pasang seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kita mau alarm juga bisa. Jadi ini bisa kita ganti dia dengan sensor cahaya. Ini mungkin jaraknya berapa ya kalau maunya. Mungkin ini kalau setengah meter, 3 nanti menyala. 3 bunyi menyala. Kalau misalnya 1 cukup 2 bunyi saja menyala. Kalau masih jauh jaraknya, dia cuma 1 yang menyala. Jadi bunyinya agak jadi pada saat kita mau parkir ya, bunyinya dikit. Kemudian kalau semakin mendekat dengan yang mau berbenturan, lebih nyaring lagi bunyinya. Kemudian kalau sebelum berbenturan lebih nyaring lagi bunyinya begitu. Kecuali nanti sudah berbenturan beda lagi bunyinya. Jadi ini bisa kita rancang seperti itu. Nih. Kemudian modifikasi yang lainnya bagaimana? Modifikasi yang lainnya, kalau ini kan 3 lampu menyala ya. Dan yang dibuat sama mahasiswa sebelumnya itu dia pakai speaker. Jadi itu nanti yang akan Anda praktekkan minggu besok. Kalau yang satu lagi modifikasinya itu menggunakan Arduino. Kalau Arduino persis sama rangkaiannya, fungsinya juga sama. Tetapi di sini dia sudah menggunakan satu-satu aja yang hidup. Kalau pompanya bagus, hijau yang menyala, hanya hijau saja. Kalau pompanya kotor, kuning yang menyala. Tetapi di sini ada tampilan LCD ya. Kalau pada saat dia hijau, kondisi bagus, dia akan berbunyi di sini adalah pompa dalam kondisi bagus. Kalau hijau, pompa dalam keadaan kotor. Kalau merah, pompa dalam keadaan rusak. Jadi ada bunyinya di sini. Ini sudah dibuat juga sama senior Anda. Jadi ini modifikasinya. Kemudian yang sekarang lagi itu beda lagi, tetapi dia tidak menggunakan pressure sensor. Ini yang mau ujian senior Anda. Itu masih bimbingan saya juga. Ini beda lagi dia. Kalau ini justru gunanya juga untuk pengaman pompa, sehingga nanti pada saat tangkinya kosong itu justru malah mati aja langsung, nggak ini lagi. Setengah liter tinggal itu langsung mati. Jadi kalau mati dia pompa kan tidak rusak jadinya. Jadi adalah untuk menghindari terjadi kerusakan pompa. Jadi ini untuk menghindari kerusakan pompa, sehingga nanti pada saat dia setengah liter itu dia mau ya harus mengisi dulu. Kalau mesinnya nggak nyala, nggak akan bisa menyala dia. Jadi dikunci dia ke sana. Jadi kemudian alarmnya juga berbunyi. Di sini saya bukan hanya alarmnya berbunyi titit-titit begitu, tetapi saya minta kemarin itu adalah direkam suara. Jadi artinya pompa tangki dalam keadaan kosong harap segera diisi.
Kemudian kalau seandainya isinya tinggal 1,5 lagi, itu juga berbunyi bahwasanya pompa tangki bahan bakar Anda itu minyaknya harus diisi dalam periode sekian begitu, dalam periode sekian kilometer. Nah, jadi ada bunyi-bunyinya di sini. Jadi ini modifikasinya. Artinya apa? Dengan hanya di bagian ruang tangki saja sama pompa, itu Anda bisa melakukan bermacam-macam inovasi. Dan inovasi ini sebetulnya bisa Anda buat nanti dan Anda lombakan juga ke tingkat nasional. Tetapi intinya di sini adalah alat yang kita rancang harus kita ukur dia keakuratannya. Jadi ini rumus repeatability, ini rumus keakuratan, dan ini hasilnya. Nah, ini ada hasilnya. Ini hasilnya yang dihasilkan. Ini hasil pengukurannya. Jadi nanti nampak ini keakurasinya berapa, kemudian ketidakakuratannya berapa, begitu. Kemudian kalau repeatability-nya juga begitu. Ini linearitasnya, kebetulan ini datanya kurang linear ya, sehingga saya untuk membuat rumusnya agak susah. Apalagi datasheetnya tidak ketemu, jadi nggak jelas sudutnya. Dia pakai pelampung, jadi sudutnya nggak jelas maksimalnya berapa. Jadi agak susah kita tentukan secara teori. Jadi ini hanya membandingkan hasil yang di avometer sama yang di Arduino LCD-nya. Sebetulnya ini belum dikatakan layak karena secara teoritis belum bisa teruji begitu. Tapi kalau untuk sekedar skripsi ya nggak apa-apa lah. Ini sudah inovasinya sudah luar biasa begitu. Jadi itu contoh-contoh dari contoh-contoh yang dibuat oleh senior Anda dan bisa juga nanti akan Anda ikuti. Oke, itu